Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan mungkin di antara kita yang mungkin memang sakit, dalam keadaan sakit, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memulihkan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita telah menyembah dan memuji Tuhan di ibadah online, ibadah tengah minggu hari ini. Kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bentuk tanda Tuhan selalu serius dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur dan kami mau Engkau tetap memimpin kehidupan kami,
dan memberkati kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu kembali. Biarlah firman-Mu itu membuat kami semakin mengerti dan mau melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Baik hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini Bapa, juga dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan sebuah topik, yaitu keseriusan kasih Allah. Keseriusan kasih Allah. Teks yang kita ambil hari ini yaitu dalam Yakobus pasal 4 ayat 4-6. Yakobus pasal 4 ayat 4-6. Firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Amin. Amin. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita telah belajar secara khusus di dalam program 5 menit penuh harapan oleh Bapak Gembala, yaitu tentang keinginan. Kita diingatkan kembali betapa pentingnya bagaimana kita memperhatikan keinginan kita. Karena setiap keinginan yang keluar dari diri kita itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan keinginan yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita memikirkan atau melakukan keinginan yang buruk, maka hasilnya pun juga buruk. Maka apapun yang kita inginkan, kita harus konsen Bapak Ibu. Apalagi kalau ada orang berkata bahwa, ikuti saja apa kata hatimu. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau jujur bahwa setiap keinginan dalam hati kita tidak selalu itu membuat kita untuk bisa bertindak benar. Karena kalimat seperti itu, mengikuti kata hati, itu membahayakan diri kita. Karena apa? Hati kita sudah tercemar oleh dosa, dan hati yang tercemar seringkali memunculkan keinginan dan tindakan dan yang tidak benar. Sehingga lagi kita tahu bahwa kita diberitahukan bahwa hati kita tidak lagi netral Bapak Ibu. Jadi tugas kita secara sederhana, ada orang berkata bahwa tugas kita bukan memenuhi apa saja yang hati kita inginkan, melainkan menguji apakah yang hati kita inginkan itu benar, Bapak Ibu. Karena apa? Amsal pasal 4 ayat 23 katakan bahwa hati kita perlu dijaga dengan seksama, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Dan kita diberitahu juga bahwa Allah menciptakan semua manusia pasti punya keinginan. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang berpribadi. Kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi memiliki keinginan dalam hati juga tidak keliru Bapak Ibu. Dan itu juga pun tidak terelakkan. Tapi seringkali yang kita abaikan bahwa apakah objeknya benar, apakah motivasi keinginan itu benar. Sehingga kita lupa bertanya, apa yang kita inginkan? Mengapa kita menginginkan itu? Seberapa besar kita menginginkannya?
Nah, karena banyak orang bukan hanya membiarkan, tetapi juga menyuburkan berbagai macam keinginan. Mereka bukan hanya tidak mewaspadai setiap keinginan, tetapi justru melayani keinginan-keinginan itu. Dan kalau kita melihat secara khusus pembacaan kita Bapak Ibu, itulah yang terjadi dengan beberapa jemaat di antara penerima surat Yakobus, Bapak Ibu. Di sini mereka menghadapi persoalan yang serius yang berkaitan dengan erat dengan hati mereka, yaitu secara khusus hawa nafsu. Jadi di sini Yakobus ibarat seorang dokter spesialis yang cakap mendiagnosa persoalan sampai ke akarnya, karena itu bukan hanya sebuah persoalan sosial saja, tetapi ini juga bukan sekadar soal gaya hidup saja, tetapi dalam ayat 1-3 sebelum ayat 4 Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa beberapa jemaat penerima surat ini bertengkar satu sama lain. Mengapa mereka bertengkar satu sama lain? Karena mereka berdoa meminta sesuatu tetapi tidak dapat. Mungkin mereka atau dia melihat orang lain dapat. Lalu timbul iri hati, lalu bertengkar. Lalu mereka juga berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang mereka inginkan di dalam hati mereka. Supaya apa? Mungkin nanti bisa kelihatan lebih hebat, lebih keren daripada orang lain. Jadi mereka di sini menginginkan sesuatu yang salah, tetapi minta Tuhan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Makanya Yakobus berkata dalam ayat 1, hawa nafsumu yang saling berjuanglah di dalam tubuhmu. Bahkan dalam ayat 3 juga di situ dikatakan bahwa semua yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Sehingga kita tahu persis di sini akarnya terletak pada hati. Bapak Ibu, maka dari itu di sini dengan serius Yakobus menegur mereka. Menunjukkan kepada mereka apa yang penting dan patut mereka perhatikan dalam hidup mereka sehari-hari sebagai orang Kristen. Dan inilah juga sebagai tanda keseriusan kasih Allah. Allah bukan hanya menganugerahkan keselamatan secara pribadi kepada mereka saja, tetapi keseriusan kasih Allah yang terus-menerus berada dalam kehidupan mereka waktu mereka mengiring Tuhan. Maka mereka harus serius, harus benar-benar memperhatikan. Dan di sini Yakobus dengan serius menegur mereka. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Untuk menggambarkan betapa seriusnya gaya hidup untuk mengejar atau yang mengejar kepuasan-kepuasan Bapak Ibu duniawi, Yakobus menggunakan dua metafora yang sangat kuat. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Metafora yang pertama yaitu adalah saya menggunakan dengan perzinahan rohani yang terdapat dalam ayat 4a. Orang-orang yang tidak setia di sini Bapak Ibu. Di mana di sini dikatakan dari sisi arti dan maknanya terjemahan ini tidak keliru. Bahkan ada terjemahan yang lebih kuat daripada itu. Orang menggunakan kata para pezina. Jadi jelas sekali ini digunakan seperti gambaran pezina Bapak Ibu. Orang-orang yang memang gambarannya pezina secara seksual. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, istilah perzinahan rohani sering sekali digunakan untuk menggambarkan ketidaksetiaan umat Allah kepada Tuhan. Mereka memilih untuk menyembah ilah-ilah lain Bapak Ibu. Dan yang paling terkenal, kita tahu persis, itu adalah di dalam kitab Hosea. Bagaikan seorang suami
Tuhan mengharapkan kesetiaan dari bangsa Israel. Sayangnya yang didapatkan justru ketidaksetiaan. Gambar yang sama juga di sini, Yakobus untuk mengingatkan mereka bahwa hidup orang-orang Kristen itu tidak boleh pengejaran dalam hidupnya hanya memuaskan diri mereka dengan hal-hal duniawi. Mereka harus mengingat bahwa hidup mereka sebagai orang Kristen kelihatannya religius dan tetapi sebenarnya sangat sekuler. Kelihatannya religius tapi keinginan-keinginannya tidak beda dengan orang dunia, Bapak Ibu. Dan Yakobus mengingatkan mereka lagi di dalam pasal 1 sebelumnya, Bapak Ibu. Mereka dengan sebutan mereka adalah orang-orang yang mendua hati dan bimbang dalam hidupnya. Mengapakah mereka bimbang? Karena mereka mendua hati. Mereka bukan hanya bimbang, tetapi mereka mengikatkan diri pada yang lain. Jadi persoalannya mereka bukan hanya sekedar, bukan masalah mereka tidak mengerti secara akal budi, tetapi sesungguhnya lebih kepada arah hati atau ketidaksetiaan, Bapak Ibu. Dan di sini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita melihat ini untuk supaya kita berhati-hati. Perzinahan rohani sangatlah dikonsen oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, gereja adalah gereja adalah mempelai Kristus. Maksudnya Bapak Ibu ya. Yang paling diinginkan oleh gereja seharusnya adalah Kristus. Yang paling berharga bagi gereja, bagi kita seharusnya Kristus, Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak orang Kristen di antara kita yang memahami hal ini? Meyakini Kristus cukup bagi kita atau bagiku. Kristus satu-satunya keberhargaan kita, Bapak Ibu. Sebaliknya, kita mungkin dengan semua keadaan kita menggunakan Kristus untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Seperti yang terjadi pada para penerima surat Yakobus ini. Mereka berdoa, tetapi apa yang mereka doakan, mereka hanya habiskan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, Bapak Ibu. Lalu metafora yang kedua, Bapak Ibu, idilah yang digambarkan oleh Yakobus adalah permusuhan rohani. Dikatakan di situ, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ketidaksetiaan di awal tadi itu satu hal. Permusuhan adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu. Perzinahan sudah sangat buruk, tetapi permusuhan jauh lebih buruk, Bapak Ibu. Nah, ini sudah digambarkan di awal Bapak Ibu oleh Yakobus di ayat 1 sampai 2, di mana ada permusuhan antara keinginan dalam diri seseorang secara internal di dalam, lalu dalam relasi juga beberapa jemaat saling iri dan melukai, bahkan saling ingin ada keinginan membunuh juga. Mereka saling berjuang dan masing-masing tidak mau kalah dalam mencapai kepuasan. Dan kalau kita melihat, Bapak Ibu, di sini Yakobus ingin menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya mereka memperhatikan hal permusuhan ini, Bapak Ibu. Maka hal apapun yang menjadi pemuasan nafsu itu, bila dijadikan sandaran kehidupan, landasan kebanggaan, dan sumber kehidupan atau sumber kebahagiaan seseorang, maka sebetulnya objek keinginan tersebut telah dijadikan sebagai berhala. Dan ayat 4 memberitahu kepada kita, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Jadi siapa yang mengejar kepuasan dunia, dia telah menempatkan diri sebagai musuh Allah. Bapak Ibu, sejujurnya kadang kita lupa
bahwa pilihan kita dalam hidup ini cuma hanya dua. Allah atau berhala. Dan kedua-duanya sama saja memilih berhala. Dalam arti, kalau kita memilih Allah, Allah lah satu-satu objek penyembahan kita. Tetapi kalau kita memilih yang lain, bukan Allah, berarti berhala itu mengambil tempat dalam diri kita, dan dia juga menjadi objek penyembahan kita. Sehingga waktu kita memilih salah satunya, maka sesungguhnya kita sedang memberikan tempat, ruang, bahwa dia satu-satunya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka dengan cara yang sama, Tuhan mengajak kita untuk supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh keberadaan kita, secara khusus keinginan hati kita. Jangan sampai karena keinginan kita tidak melihat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita mengabaikannya. Maka dari itu, di sini Yakobus mengajak kita untuk bisa melihat lebih lagi, lebih sungguh lagi. Untuk kita terus berjuang dekat dengan Tuhan, untuk tidak memuaskan keinginan hati kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat di sini betapa seriusnya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia tidak membiarkan kita sendirian, Dia tidak melepaskan kita. Tetapi kasih karunia yang Dia berikan sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Maka bisa kita katakan, kita lanjut, maka kekuatan apa yang dapat mendorong mereka untuk kembali kepada Allah, Bapak Ibu? Ayat 5-6 saya baca dengan cepat. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, apa solusi dari kita mengatasi persoalan keinginan hati kita? Nah, ini yang menjadi tanda keseriusan kasih Allah kepada kita, Bapak Ibu. Semua persoalan hati hanya bisa diatasi dengan kasih dan intervensi ilahi dari Tuhan. Sehingga Allah sangat mengasihi umatnya. Dia memberikan betul teguran yang keras, tetapi di dalam teguran yang keras selalu ada kasih sayang yang kuat. Dan keseriusan kasih Allah ini dibuktikan di tengah-tengah orang-orang pilihannya, Bapak Ibu. Yakobus memberikan kita satu gambaran dan ungkapan tentang keseriusan kasih Allah dengan melalui dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu Allah sangat menginginkan umatnya. Allah sangat menginginkan umatnya. Itu jelas sekali, Bapak Ibu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah sangat menginginkan umatnya. Dia mengungkapkan dalam ayat 5 ini, Bapak Ibu, di mana dia berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita sangat diinginkannya. Ada begitu banyak penafsiran di sini, Bapak Ibu, yang kalau kita mencarinya, ada beragam penafsiran yang yang ditawarkan kepada kita. Tetapi apapun penafsirannya, Bapak Ibu, ada yang berkata kata roh di situ, pneuma, itu merujuk kepada roh manusia. Ada juga yang merujuk kepada Roh Kudus. Tapi baik roh manusia maupun Roh Kudus sebenarnya mempunyai arti umum yang cukup jelas bahwa Allah sangat menginginkan umatnya. Kalaupun
ada roh Allah di situ, berarti merujuk kepada di mana Allah yang menghembuskan nafasnya ke dalam hidup manusia, yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia bersumber dan bergantung hanya kepada Tuhan. Berarti manusia hanya bisa mengalami kepenuhan diri hanya di dalam Tuhan. Kalaupun ini merujuk kepada Roh Kudus, berarti hal itu juga mengarahkan kita pada ide kepemilikan Bapak Ibu. Roh Kudus adalah meterai dalam diri kita dan menjadi jaminan sampai kita memperoleh keseluruhannya Bapak Ibu kelak. Dengan kata lain, berkali-kali Allah mengungkapkan bahwa Dia sangat menginginkan, Dia tidak malu-malu, Dia terus mengakui, Dia bekerja terus Bapak Ibu. Dia bahkan berkali-kali mengungkapkan kecemburuannya. Dan yang kita lihat dalam kitab suci, berulang-ulang Dia tetap mengungkapkan kasih-Nya Bapak Ibu. Dan Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan umatnya kembali pada pelukan kasih-Nya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, keseriusan kasih Allah ini diungkapkan dengan menginginkan umatnya. Bapak Ibu, Allah sangat menginginkan kita. Seberapa jauh kita Bapak Ibu hari ini. Tetapi ingatlah, keseriusan Allah dibuktikan dengan Allah sangat menginginkan kita. Jangan jauh daripadanya Bapak Ibu. Apalagi kita mau lari, mencoba lari dari hadapannya. Tapi mari bawa diri kita untuk mengingat terus bahwa kasih karunia yang besar itu Dia berikan kepada kita sebagai tanda keseriusan kasih Allah bahwa Dia sangat menginginkan kita Bapak Ibu. Poin yang kedua, di sini dikatakan bahwa dengan dua cara. Yang kedua adalah Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar. Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar, di mana kasih karunia yang lebih besar ini merujuk kepada sebuah perbandingan. Apa itu? Perbandingan di mana antara kecemburuan Allah dengan kasih-Nya kepada orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Termasuk Dia yang menundukkan diri, mereka yang congkak, walaupun tidak menyenangkan. Dan ini adalah tetap anugerah Tuhan Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami Bapak Ibu hal-hal yang tidak mengenakkan. Hal-hal yang Tuhan izinkan mungkin itu sebagai disiplin rohani. Melalui sebuah keadaan yang tidak baik. Yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita Bapak Ibu. Seperti seumpama halnya Yusuf, cerita tentang Yusuf Bapak Ibu dalam Alkitab Bapak Ibu, bermimpi yang besar-besar, bermimpi yang luar biasa tentang orang tuanya, tentang saudara-saudaranya, tetapi semua hal yang mimpi tidak seindah seperti yang dia alami dalam kehidupannya Bapak Ibu. Tetapi yang paling terpenting adalah bahwa anugerah dari Allah itu lebih besar diberikan kepada kita Bapak Ibu. Maka kepada mereka lah Allah memberikan kasih karunia ini. Di mana anugerah yang lebih besar itu diberikan kepada orang yang lebih rendah. Lalu orang yang menyesali semua dosanya, menyadari kemalangannya. Kepada mereka lah Allah memberikan kasih karunia. Maka dari itu, pilihan untuk bersahabat dengan dunia, menjadikan diri sendiri sebagai musuh Allah, sesungguhnya adalah tindakan yang tidak logis, tanpa perasaan Bapak Ibu. Allah memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Bagaimana mungkin kita mau memilih hal-hal yang hanya mementingkan keinginan kita. Dan itu hanya memberikan kekecewaan kepada Allah. Bapak Ibu. Dan sekali lagi, Allah begitu menginginkan kita. Bagaimana mungkin kita justru tidak menginginkan Dia Bapak Ibu. Maka dari itu,
Saya mengajak kita dengan sederhana, mari jadikan Tuhan satu-satunya kebanggaan diri kita, bukan yang lain. Dia satu-satunya sumber sandaran dalam jiwa kita, bukan yang lain. Percayalah, kasih karunia sangat besar bagi kita. Apapun keadaan kita, Dia yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, mari tetaplah tinggal dalam anugerah-Nya, dan biarlah Allah yang akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Mungkin kita di tengah kehampaan hati, tapi kalau Dia hadir terus, Dia menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita alami, Dia akan memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan yang tidak semu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah Allah Roh Kudus membawa kami untuk mengerti maksud dan tujuan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tidak terbuai oleh setiap keinginan hati kami. Tetapi waktu kami melihat keseriusan kasih Allah dalam kehidupan kami melihat betapa besar kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ampuni segala kelemahan dan ketelidoran kami, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang cakap melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah lewat kehidupan kami terus menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, dan kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami, masa depan kami, perjalanan kami, setiap pekerjaan, bahkan setiap keluarga demi keluarga, biarlah Tuhan memenuhi hidup kami dengan kasih karunia demi kasih karunia yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, sebelum kita pisah satu sama lain, Bapak Ibu, mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Engkau sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, lakukanlah dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menuntun dan memberkati kita semua, dan menginsafkan kita dari setiap kesalahan, membuat kita tetap kuat untuk hidup setia dan kudus di hadapan-Nya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.